Kita lanjutkan lagi biar tuntas. Ada satu teori yang bilang begini, bahwa agama dan filsafat itu bisa saling mendukung. Apa yang bisa diberikan oleh agama pada filsafat? Yang pertama, agama bisa memberikan inspirasi, bahan tentang kebenaran pada filsafat. Yang kedua, agama bisa memberi argumentasi. Tentu saja argumentasi religius, berdasarkan teks, berdasarkan pengalaman keagamaan, berdasarkan fenomena keagamaan. Yang ketiga, agama bisa memberi orientasi berpikir. Filsafat itu kan kalau tadi inquiry, hakikatnya kan alat. Alat itu dipakai untuk tujuan apa? Nah, itu agama bisa memberi orientasi. Alat akal kita yang canggih itu kamu bawa ke sini loh. Kamu pakai untuk hal-hal yang positif ini loh. Itu agama bisa membantu. Jadi biar jelas tujuan dan arahnya. Dan yang terakhir tentu saja agama memberi banyak wawasan pada filsafat. Akal kan banyak keterbatasan-keterbatasan. Sepinter apapun orang, tidak ada orang yang tahu segalanya. Jadi tidak ada orang yang sepinter Google atau ChatGPT. Kalau dari sisi ini mungkin kita mulai kalah dengan mesin. Nah, agama memberi informasi-informasi sehingga kita wawasannya luas. Jadi jangan dikira agama tidak memberi apa-apa ketika bertemu filsafat. Ada banyak yang diberikan. Tadi loh, inspirasi tentang kebenaran, argumentasi, mungkin dari nas, mungkin dari fenomena, mungkin dari pengalaman keagamaan. Yang ketiga, orientasi. Dan yang keempat, bahan wawasan. Kemudian sebaliknya, apa yang diberikan filsafat pada agama? Yang diberikan juga banyak. Tadi memberikan pemahaman. Sering saya jelaskan, beriman plus paham itu tentunya lebih kuat daripada iman saja tapi tidak paham. Maka penjelasan-penjelasan rasional itu tambah mantep. Ya, saya yakin Tuhan itu ada misalnya, mantep. Tapi dengan melihat banyak bukti rasional, coba kita cek di alam semesta. Alam serapi ini kalau tidak mungkin kan terjadi secara kebetulan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Berarti Tuhan memang ada. Ini kan contoh argumen rasional. Semula kita percaya saja, sekarang percaya plus ada argumennya. Jadi tambah mantap. Misalnya kalian, saya pokoknya percaya 100% padamu. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu kan biasa. Tapi alasannya apa? Saya tahu karena nggak mungkin kamu berkhianat. Alasannya yang pertama, kamu tergantung padaku. Kamu kalau berangkat kuliah ya pakai motorku, akhir bulan ya utang padaku. Misalnya, loh kayak gini kan ada argumennya. Ketika ada argumennya, kamu lebih mantap. Tapi kalau sekedar percaya, ya bisa. Tapi kalah mantap dengan yang punya argumen kuat. Di situ gunanya filsafat masuk, memberikan pendasaran rasional. Makanya dalam beragama kadang-kadang kita diminta untuk sangat dalam sampai level hikmah. Level hikmah itu kan level filosofis, level falsafah. Biar apa? Tambah mantep. Yang kedua, filsafat memberi fungsi kritis. Karena sering orang beragama itu justru terjebak pada pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dia sulit membedakan ini agama, ini tafsirku atas agama. Ini Al-Quran, ini pemahamanku atas Al-Quran. Ini yang bisa mengkritisi pembedaan gini ya masuknya lewat filsafat. Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanku bisa keliru. Nah, ini namanya fungsi kritis. Kita sering terjebak pikiran kita sendiri atau pikiran kelompok kita, seolah-olah sama sakralnya dengan agamanya, sama sakralnya dengan nasnya. Padahal ada jarak.
Ini yang orang sering salah paham. Nah, filsafat mengklarifikasi itu. Oh ya, ayatnya sih begini. Itu tadi kan cuma penafsiranmu saja. Penafsiranmu bisa pas, bisa tidak. Bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, filsafat bisa jadi jembatan kontekstualisasi. Ayatnya bunyinya begini, ajaran agamanya begini, sementara situasi di masyarakat sekarang begini. Bagaimana menerjemahkan ajaran itu sekarang? Itu kita perlu melakukan ijtihad, mendayagunakan akal kita. Yang terakhir, filsafat jadi perangkat refleksi muhasabah. Kalau akal kita tidak main sama sekali, agama juga tidak bisa kita pahami, kita juga tidak bisa ngukur kita sudah tepat apa belum. Jadi ini beberapa ilustrasi dukungan filsafat pada agama. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya sama-sama saling mendukung. Agama pada filsafat, juga filsafat pada agama. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada pertanyaan begini, sering ditanyakan pada saya. Kenapa sih ada orang yang masih saja melarang filsafat? Sekarang saya agak ganti posisi ya, seandainya saya mereka yang melarang filsafat. Termasuk beberapa agamawan. Yang pertama, setelah saya baca banyak sekali argumen-argumen, sebenarnya ada beberapa alasan positif, meskipun ada juga yang perlu dikritisi. Ada alasan positif apa? Proteksi yang pertama. Proteksi itu ada niat baik, melindungi umat, melindungi orang beragama, agar tidak sibuk belajar filsafat terus malah kacau agamanya. Jadi ada niat baik itu sebenarnya, ingin melindungi, ingin memproteksi. Ini kita husnuzon dulu ya, versi awal. Jadi ya terima kasih kan mereka perhatian pada kita. Imam Ghazali pernah nulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an Ilmil Kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar ya belajar, tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian, biar tidak kacau. Nah ini aspek proteksi. Yang kedua, aspek priority. Aspek priority itu iya, filsafat itu baik, filsafat itu penting, tapi dia tidak nomor satu. Dia tidak fardu ain. Di beberapa ulama disebut filsafat itu hanya fardu kifayah kok. Tidak harus semuanya jadi ahli filsafat, nanti malah ruwet dunia ini. Ngoyel kafe itu kan ya malah susah. Semuanya filsafatan, tidak ya sebagian. Kalau sudah banyak, beberapa sudah ahli filsafat, ya sudah, tidak harus semuanya. Jadi sifatnya fardu kifayah. Priority itu ada yang lebih penting, jangan didahulukan yang ini dulu. Ya nanti kalau yang lebih penting beres baru ini. Ya kalau bagi agamawan yang lebih penting itu mungkin akidahnya, mungkin ibadah dasarnya dan lain sebagainya. Itu argumen positif kedua. Argumen ketiga, kapasitas. Nah ini kalau di Ibn Rus juga disebut kapasitas itu. Manusia itu ada yang levelnya khotobiyun, ada yang jadaliyun, ada yang level hikmah. Jadi memang filsafat itu perlu keterampilan khusus, keahlian yang agak mendalam, yang tidak semua orang mampu. Maka ayo mengukur diri di aspek kapasitas namanya. Ayo sadar, wah saya belum nyampe kalau ke sana, nanti dulu itu. Nah, ini namanya kapasitas. Jadi wong doa sholat saja saya belum hafal, Pak. Nanti kalau filsafat sholat nanti dulu ya, Pak. Itu saya belum mampu. Ini urusan kapasitas dan prioritas tadi. Jadi ada alasan-alasan ke sana.
Nah, ada pula alasan yang ini biasanya tidak disadari, point of view dan interest. Ada kepentingan sehingga point of view, sudut pandangnya terbatas. Hanya melihat ini saja. Misalnya, dari sekian banyak pikiran-pikiran para filosof, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan agama. Diambil yang tidak cocok dengan agama saja. Diambil yang ateis-ateis saja. Terus disimpulkan berarti filsafat itu mesti ateis. Ini namanya sudut pandang yang reduktif. Jadi menilainya kurang utuh. Hanya melihat sisi negatifnya. Apalagi terus ada interest-interest, kepentingan-kepentingan, persaingan-persaingan. Misalnya, zaman dulu ada fase di mana banyak sekali ulama tidak suka dengan aliran Mu'tazilah setelah terjadi peristiwa Mihnah. Ketidaksukaan pada Mu'tazilah itu terus mengimbas pada pandangan ya semua aliran ilmu kalam itu, ya apalagi yang menggunakan filsafat terus dianggap sesat semua. Nah, ada kepentingan ini kemudian jadi ada konflik, kemudian argumennya didramatisir bahwa semua pikiran ilmu kalam, semua pikiran filsafat itu kacau. Nah, ini interest. Ada lagi yang terakhir, saya tidak tahu apa masih ada yang terakhir ini. Nanti coba teman-teman googling ya. Ada istilah filosofobia. Filosofobia itu fobia filsafat. Kalau di penjelasannya sih fobia filsafat itu ada orang yang mengalami trauma-trauma tertentu dengan filsafat atau salah paham tertentu tentang filsafat sehingga dia alergi pada filsafat. Setiap dengar kata filsafat itu bayangannya neraka terus itu. Bayangannya. Jadi itu filosofobia. Bayangannya pokoknya rusak, semuanya hancur, ngeyel, kacau, dan lain sebagainya. Itu filosofobia. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ini ya. Ada istilah-istilah mana? Ada istilah filosofobia, ada istilah anti-filosofi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang berargumen seperti ini. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin ada yang tanya, apa sih yang dikhawatirkan biasanya oleh orang-orang beragama dari filsafat? Ini yang harus kalian jawab ya, yang rajin ngaji filsafat. Apa iya begini? Ada alasan bahwa filsafat itu mesti tabrakan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada yang bilang filsafat itu menantang. Filsafat itu tidak percaya pada semua otoritas religius. Apa ya begitu? Ini masing-masing harus didiskusikan panjang. Ini saya mancing kalian saja. Mumpung akhir tahun, sopo ngerti banyak yang gabut. Jadi silahkan tak kasih PR kamu mikir-mikir ini ya. Ada yang bilang filsafat itu fokusnya dunia saja. Jadi orang belajar filsafat itu tidak mungkin mikir akhirat sih, pikir dunia saja, sekuler. Ada yang bilang belajar filsafat itu membuat orang tidak percaya moralitas, menganggap moralitas itu relatif dan ambigu. Ada juga yang bilang orang belajar filsafat itu biasanya sombong secara intelektual, angkuh, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Ada juga yang bilang belajar filsafat itu berpotensi jadi ateis. Ini banyak yang bilang begitu ya. Ini nanti coba kamu diskusikan ya satu-satu, apa ya begitu. Apa kamu sendiri juga pernah ngalami yang seperti ini setelah belajar filsafat, mengikuti ngaji filsafat? Kalau iya, ya mumpung belum bahaya, kamu minggir saja, kan gitu. Nanti yang disalahkan saya nanti. Oke,
Coba dianalisis secara jernih ya. Apa memang filsafat itu selalu tabrakan dengan agama? Apa memang filsafat itu selalu meremehkan otoritas religius? Apa yang dipikir hanya dunia saja? Apa menganggap moralitas itu selalu relatif? Apa terus mesti sombong? Dan apa mesti jatuh jadi ateis? Nah, ini kalian urai nanti. Apa iya begitu? Dari pengalaman mungkin yang sudah lama ikut ngaji filsafat.